Jadi sebagai orang tua, apa yang harus kami lakukan terhadap anak yang menjadi korban bullying ini? Tentunya membangun hubungan yang positif dengan Dinda, Bapak. Sehingga ia akan merasa aman, nyaman untuk menceritakan apa yang sedang dialaminya secara terbuka dan jujur. Tapi saya merasa khawatir tentang kesehatan mental anak saya, Bu. Apalagi sejak saya dan istri saya melakukan pengawasan terhadap Dinda. Sikap Dinda justru jadi marah pada kami. Kita akan buat rencana tindakan yang efektif untuk menangani kasus ini, Bapak. Ada langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh Dinda juga orang tuanya untuk menghentikan perilaku bullying ini dan mengurangi dampaknya pada Dinda. Kalau sayang sama anak itu, tidak semua keinginan anak itu harus dituruti, Juliet. Dedi kok jadi marah sama Mami? Semua itu kan adalah kebutuhan anak untuk sekolah. Kalau anaknya main media sosial, itu kan di luar kontrol kita sebagai orang tua. Jadi ini salah siapa? Salah kita? Salah sekolah? Salah media sosial? Salah anak yang melakukan cyberbullying itu? Atau salah pemerintah? Dedi, kata Dinda sekolahnya itu memang sudah tidak sehat lingkungannya. Dinda bantu untuk bersihkan kelas aja, dimaki sama temannya. Hello, sok rajin. Cari muka sama guru, dasar anak Depok. Tapi apa sekolah negeri sama semua seperti itu? Apakah sekolah tidak mengajarkan pendidikan karakter buat siswanya? Mestinya itu mereka ditanamkan nilai-nilai adab sopan santun dan saling menghormati satu sama lain. Apa nilai-nilai sosial dalam masyarakat sudah hilang tergerus zaman? Mungkin memang harusnya ada pihak-pihak tertentu yang melakukan sosialisasi tentang media sosial. Media sosial kan saat ini gampang sekali untuk diakses. Tinggal download, buat account, jadi deh. Apa jangan-jangan anak-anak bisa membaca semua kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa dari media sosial? Media sosial itu gampang banget untuk diakses kan? Kalau kita memposting sesuatu tentang diri sendiri, makanan, artis, bahkan politik. Semua netizen bisa langsung menyerang. Senyum bahagia dan ceria, bayangan itu yang ku punya. Apabila seorang merenggut
Tapi apakah anak itu akan mau dan menyetujuinya? Bagaimanapun saya sangat terpukul. Saya takut ada perubahan sikap dan perilaku anak saya sekarang dan untuk yang akan datang selama hidupnya. Kita harus memberikan dukungan emosional ketika anak yang mengalami cyberbullying. Ia dapat mengalami stres, kecemasan, juga depresi. Saya akan membantu anak dan orang tua untuk mengidentifikasi dan menangani perasaan-perasaan ini, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu anak pulih dari pengalaman tersebut. Lu kemarin ngambil uang gue ya? Ih, gue gak ngambil. Jujur aja. Gue gak ngambil lah. Apa sih, gak usah bohong apa? Gue gak ngambil, sumpah. Udah sih, ngaku aja. Bohong banget lu. Ih, gue beneran gak ngambil. Lu kemarin duduk samping Alisa kan? Kan gak juga kalau gue ngambil. Masih gak usah bohong. Kan gue juga temen lu, masa gue ngambil sih? Apaan sih? Udah jujur aja sih. Gue gak ngambil lah. Lu nyuri layangan gue kan? Enggak. Bohong, jangan bohong. Enggak, gue sumpah gak ngambil layangan. Kalau bohong gue tonjok nih. Enggak. Tampol, bener. Tapi saya sebagai orang tua tidak terima anak saya dibully di media sosial. Apalagi objeknya dijadikan bahan seksualitas anak-anak. Juliet, pokoknya saya akan selesaikan Juliet. Kalau perlu, saya akan bawa ke ranah hukum. Sabar dulu, Dedi. Dedi duduk dulu, tenangin pikiran. Sabar. Biar kita berpikir secara jernih, langkah apa yang akan kita ambil setelah ini. Terus apa yang harus kita lakukan, Juliet? Apa perlu kita labrak itu anak yang sudah membuli anak kita? Untuk saat ini Mami belum tahu langkah apa yang untuk kita ambil pertama kali. Tapi yang terpenting, kita urus dulu kesehatan mental anak kita. Oke? Sekarang kita tiktokan. Posting deh. Asep. Video yang mana? Video yang joget. Terus kenapa?
Apakah Dinda bisa sembuh dari rasa traumanya? Saya akan melakukan terapi kognitif perilaku, juga metode lain seperti hipnoterapi, Bapak. Terapi kognitif perilaku adalah metode terapeutik dan hipnoterapi efektif dalam menangani kecemasan dan depresi yang mungkin terkait dengan cyberbullying. Saya merekomendasikan terapi ini untuk membantu Dinda dan Bapak mengubah cara berpikir dan merespon situasi yang sangat sulit ini. Kita tidak menulis kehidupan dengan kata-kata. Belajarlah menyalakan lilin untuk sebuah kehidupan yang lebih bermakna.
Tumben banget anak mami rajin. Loh, iya dong. Kan biasanya emang rajin. Tapi kali ini sih biar bisa dapet baju baru buat konten. Nanti mami bilangin Dedi ya kalau kamu udah beres-beres. Oke deh. Asik, baju baru nih. Hai Mami. Hai, rajin banget anak mami nih. Iya dong, Mami lagi ngapain sih? Nih lihat deh desain mami, udah bagus belum? Bagus, tapi kok Mami so sibuk banget sih? Nih, Mami mau minum nggak? Pasti Mami capek kan? Udah bagus kan ya? Udah bagus, Mami. Sekarang Mami istirahat dulu dong. Nih, Dinda bikinin minum ya. Air putih Dinda pasti spesial. Nih, minum dulu dong, Mami. Oke, mami minum ya. Jangan, ini mau mami kirim ke klien. Sombong nih, Mami. Wah, bagus banget nih. Dinda, mulai hari ini kamu di rumah aja ya. Kamu nggak boleh main keluar. Dan nanti mami bakal cari sekolah baru buat kamu. Ya? Listen Dinda. Pokoknya mulai hari ini kamu hapus semua media sosial kamu. Dinda, Dinda. I just don't want to see my daughter sad. Nanti Dedi akan selesaikan masalah ini ya. Mami, Daddy, Dinda cuma butuh ketenangan batin. Mami sama Daddy nggak perlu kok ngekang Dinda sampai kayak gini. I just need your guys' support and keep me safe, please. That's all. That's just what I need. Listen Dinda. Dinda, listen to me. Apa sih maunya anak itu? Oke, Dedi. Mungkin saat ini Dinda hanya butuh ketenangan. Apa ada yang salah dari ucapan kita? Don't worry. Mami,
Kenapa nangis? Mami, Dinda nggak mau sekolah lagi. Dinda mau pindah sekolah. Dinda nggak mau ketemu sama teman-teman. Loh. Emang teman sekolah kamu kenapa? Ini Mami. Kamu yang tenang ya. Sabar. Semoga teman-teman kamu mendapatkan balasan yang setimpal. Hapus air matanya. Biar nanti Dedi sama Mami yang urus semuanya ke sekolah. Nggak mau. Dinda nggak mau kena masalah lagi, Mami. Jangan. Nggak mau. Kita akan coba membantu Dinda, juga Bapak dan Ibu untuk mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghadapi situasi sulit dan mengatasi bullying. Termasuk cara berbicara dengan teman, cara mengelola emosi, dan cara menyelesaikan konflik dengan cara yang tepat. Hai kau anakku, hidupmu kan selalu ada di belakangmu. Hai kau cintaku, patahkan semua arau di hadapanmu. Kau hadir di hidupku, cerahkan hariku. Kau bagaikan jiwaku yang ada di depanku. Dinda. Kamu kenapa sayang? Mami perhatikan beberapa hari ini mata kamu sembab. Kamu ada masalah ya di sekolah? Nilai kamu jelek? Atau kamu dimarahin guru? Dinda nggak apa-apa, Mi. Mami tolong jangan ganggu Dinda. Dinda mau sendiri dulu. Dinda bilang tolong jangan ganggu Dinda. Dinda mau sendiri dulu. Mami ngerti gak sih? Jadi kami pun orang tua juga perlu diterapi. Tentu saja Pak, karena orang tua dan anak harus bisa sama-sama bersikap memahami fenomena ini. Kita bersama mengatasi efek psikologis dari cyberbullying. Dan saya akan membantu Dinda, juga Bapak dan Ibu, memahami perasaan mereka dan memberikan strategi untuk mengatasi cemas, stres, atau depresi yang mungkin muncul akibat cyberbullying ini. Memperbaiki kesehatan mental, meningkatkan keterampilan sosial,
dan membangun kepercayaan diri. Dinda? Ini ingin bicara, Dinda. Dinda, kamu lagi ngapain?